Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi yaitu tentang perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Konsep perbandingan berbalik nilai ini perlu diberikan kepada siswa karena banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan kegiatan matematis. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Membedakan jenis perbandingan senilai dan berbalik nilai. 2. Menentukan hasil permasalahan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan bentuk persamaan. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan tabel. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan rumus perbandingan. Baiklah anak-anak, mari kita memulai materi ini yaitu dengan pengertian perbandingan berbalik nilai. Namun sebelum ke materi inti, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan senilai. Di mana di dalam perbandingan senilai, perbandingan antara dua besarannya itu memiliki nilai yang sama, yaitu jika salah satu besaran nilainya besar, maka besaran yang lainnya itu akan menjadi besar. Dan sebaliknya, apabila besaran yang satunya kecil, maka besaran yang lainnya juga ikut kecil. Nah, sedangkan pada perbandingan berbalik nilai memiliki arti yaitu sebagai berikut. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya itu akan semakin kecil. Atau sebaliknya, apabila besaran yang satunya nilainya semakin kecil, maka besaran yang lainnya menjadi besar. Apabila dua perbandingan itu dinyatakan dengan dua variabel X dan Y, maka perbandingan rumusnya adalah X1 berbanding X2 sama dengan Y2 berbanding Y1. Jadi memiliki perbandingan yang saling berkebalikan. Agar kalian lebih memahami lagi, berikut ini Ibu akan memberikan dua permasalahan yang harus kalian analisa. Permasalahan yang pertama adalah Andi mempunyai 120 buah manggis yang akan dibagikan kepada teman-temannya yang berjumlah 2 orang. Dan masing-masing temannya itu mendapatkan buah manggis dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah buah manggis yang akan didapatkan teman Andi jika temannya itu berjumlah 4 orang, 6 orang, 8 orang, dan 10 orang? Apakah masalah tersebut merupakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Untuk menyelesaikan masalah di atas dibutuhkan informasi tambahan. Di antaranya adalah 1, kita harus menentukan dulu dua variabel yang akan mewakili untuk membandingkan banyaknya anak, yaitu dalam variabel X, dan buah manggis yang akan diperolehnya yaitu dengan variabel Y. Yang kedua, jika dibuat bagan maka bisa dilihat seperti berikut ini. Terangannya adalah A, tanda panah B, maksudnya adalah tentang membandingkan antara anak dan buah manggis. Jika temannya Andi itu 1 orang, maka dia akan mendapatkan 120 buah manggis. Jika temannya 2 orang, maka akan mendapat 60 buah manggis. Dan jika 3 orang, maka bagian yang diperolehnya adalah 120 buah manggis dibagi banyaknya anak, yaitu dibagi 3 sama dengan 40 buah manggis dan seterusnya. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membagi banyaknya buah manggis dengan jumlah anak. Solusi berikutnya yaitu dengan menggunakan tabel, di mana di sini kita bisa memulainya dengan menentukan banyaknya anak dari 1 sampai 10. Misalnya 1 orang anak, di sini banyaknya buah manggis di kolom kedua adalah
120 dibagi 1 sama dengan 120 buah manggis yang akan diperolehnya. Lalu jika anaknya 2, maka 120 dibagi 2 sama dengan 60 buah manggis. Jika anaknya 3, maka banyaknya buah manggis adalah 120 dibagi 3 adalah 40. Jika 4, banyaknya buah manggis adalah 120 dibagi 4 sama dengan 30 buah manggis. Jika temannya itu 5 orang, maka banyaknya buah manggis adalah 120 dibagi 5 sama dengan 24. Jika temannya 6 orang, maka banyaknya buah manggis adalah 120 dibagi 6 sama dengan 20. Dan jika temannya 8 orang, yaitu bagiannya adalah 120 dibagi 8 sama dengan 15 buah manggis. Dan jika anaknya 10 orang, maka bagian buah manggisnya adalah 120 dibagi 10 sama dengan 12 buah manggis. Nah, dengan melihat tabel maka dapat melihat jawaban dari pertanyaan soal, yaitu untuk 4 orang, 6 orang, 8 orang, dan 10 orang. Itu tercantum bagian masing-masingnya. Solusi berikutnya yaitu dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Seperti sudah kita ketahui sama-sama bahwa rumus perbandingan berbalik nilai itu adalah X1 berbanding X2 sama dengan Y2 berbanding Y1. Di mana di sini X-nya adalah mewakili banyaknya anak dan Y mewakili banyaknya buah manggis yang akan diperolehnya. Dengan bagan didapat keterangan sebagai berikut. 1 terhadap 120, 2 terhadap 60, 4 terhadap variabel ya yang diwakili oleh variabel yang belum diketahui, 6, 8, dan 10. Nah, misalnya kita ambil contoh penyelesaian misalnya untuk banyaknya teman Andi jika berjumlah 4 orang. Maka kita dapat membuat bagannya dari unsur yang sudah diketahui, yaitu 2 terhadap 60, 4 terhadap variabel Y2. Nah, dengan rumus perbandingannya adalah 2 berbanding 4 sama dengan Y2 berbanding 60. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 4 kali Y2 sama dengan 2 kali 60. Sehingga didapat Y2 adalah 2 kali 60 dibagi 4. Maka Y2 sama dengan 30 buah manggis per orang. Dan seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan permasalahan yang kedua, yaitu soalnya adalah Ani membeli sebuah apel seharga Rp5.000, 2 apel seharga Rp10.000, 3 apel Rp15.000, 4 apel Rp20.000, 5 apel Rp25.000. Nah, kalian bisa menganalisanya yaitu dengan melihat antara banyaknya buah apel yang dia dapat dengan uang yang dikeluarkannya. Nah, hal ini apakah masalah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai? Untuk menjawab masalah yang kedua, kalian dapat menggunakan yaitu dengan solusi tabel. Di sini pada tabel kita bisa buatkan yaitu tentang banyaknya apel dan harganya. Di mana 1 apel harganya Rp5.000, 2 apel Rp10.000, 3 apel itu diperoleh dengan cara mengalihkan. 3 kali 5.000 adalah 15.000, 4 apel yaitu Rp20.000, 5 apel 5 kali 5.000 yaitu Rp25.000. Nah, dari tabel tersebut anak-anakku dapat menganalisanya, di mana di sini antara banyaknya apel dengan harga apel itu memiliki perbandingan yang sama. Semakin banyak apel yang kita beli, maka akan semakin besar pula uang yang harus dikeluarkan. Jadi kita dapat simpulkan apakah perbandingan ini atau masalah ini termasuk pada perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Saran tadi kalian dapat menyimpulkan sendiri dengan cara menganalisanya
Lalu diidentifikasi apakah masalahnya termasuk kepada perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Baru diputuskan untuk menggunakan rumus perbandingan yang mana. Namun sebelum ditutup, supaya kalian lebih memahaminya lagi, maka Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Itulah soal-soal untuk latihan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.